Jika menilik sejarah perjalanan kartun, khususnya bentuk kartun editorial dalam format komik strip, setidaknya mulai marak pada kisaran tahun 1930-an. Kemudian, dalam perjalanannya, kartun bisa dikategorikan pada 3 zaman, yakni masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Dalam masa tersebut, ada perbedaan yang kontras antara kartun masa sebelum Orde Baru dan setelah Orde Baru. Pada masa Orde Lama, tukang gambar kartun atau lebih dikenal dengan kartunis lebih digunakan sebagai agen propaganda anti kekuatan Barat. Sedangkan pada masa Orde Baru, kartun ditabuhkan untuk menyajikan tema-tema yang bersifat kritik politik atau menyoroti kebijakan negara. Sedangkan untuk masa kini, kartun sedikit bebas menyampaikan kritik sosial dan politik, setidaknya untuk evaluasi diri pribadi. Itulah yang ditekankan dalam sebuah karya gambar berbentuk kartun. Ciri khas Indonesia itu kalau saya amati secara visual itu pada satu biasanya pakaian yang dipakai mengandalkan kalau nggak rakyat kecil agak compang-camping gitu, atau dengan baju-baju yang mewakili Indonesia, misalkan bersarung, terus pakai belangkon, terus pakai surjan, pakai sedan Jawa di situ. Terus ada juga yang menampilkan visual zaman Majapahitan, misalkan Panji Koming. Kalau goresan, semua kartunis itu tidak sama, karena kartun itu meskipun dia di model kayak apapun, kalau sesama kartunis pasti ketahuan itu gambarnya siapa, karena dari goresan nggak bisa dibohongi. Goresan itu individual, tapi kalau untuk masalah style itu ada yang sifatnya komunal, dia ngikut teman-temannya, ada yang sifatnya global, jadi dia ngelihat luar kemudian diadopsi, membuat dengan stylenya sendiri. Itu bagian dari proses kreatif yang sampai sekarang pun tetap berlangsung, dan melihat bagaimana kecenderungan dunia sekarang itu kartunnya kayak gimana. Ini di perpaduan, karena ini adalah kolaborasi antara saya dengan Pak Joko. Jadi kalau Pak Joko itu lebih ke arah karikatur dan editorial, kalau saya lebih ke humor. Nah, ini semua penyampaian situasi yang terjadi. Kalau dari editorial dan karikatur ini, selain karikatur presiden juga ada mengkarikatur situasi aktual yang lagi terjadi di Indonesia, yang baik itu yang kemarin-kemarin maupun yang lagi aktual, itu digoreskan dengan bahasa-bahasa simbolis itu, menyampaikan supaya orang itu ternyata ada fenomena kayak gini. Nah, jadi untuk mengingat kembali atau untuk membuat introspeksi diri di situ. Nah, kemudian untuk yang humor itu kalau saya lebih ke emang untuk hiburan, jadi orang itu supaya ngelihat dan terhibur di situ lihat gambar. Dan ini emang penataannya dibuat selang-seling humor serius, jadi supaya iramanya di situ dari mikir kemudian tertawa lagi, ke mikir senyum lagi, mikir senyum lagi. Dibuat seperti itu kan, dikolaborasi. Mungkin kedepannya nanti saya bisa mengajak lagi teman-teman kartunis lagi untuk pameran, dan dengan berbagai macam yang gaya dan kiprah mereka juga. Kartun itu adalah pilihan. Tidak semua orang yang suka gambar itu mau ke kartun, dan tidak semua orang yang bisa gambar itu bisa kartun. Karena itu berangkat dari pilihan, dan syarat terbesar adalah bagaimana kita mengembangkan sense of humor. Sense of humor, kemudian kemampuan to the point yang menggambar sesuatu visual dengan langsung to the point, tapi tidak mengurangi esensi dari pesan itu dan tidak mengurangi ciri khas dari kita. Semuanya berawal dari pencarian juga, sama seperti seniman-seniman lukis juga ada masa-masa pencarian karakter itu bertahap, dan prinsipnya yaitu tiada hari tanpa menggambar, tiada hari tanpa kartun.
karena kartun itu kalau udah menjadi pilihan hidup di situ, tiap hari dia akan membuat sesuatu, akumulasi ide, kemana-mana nyatet ide yang lucu, kemudian setelah itu dieksekusi, dipilih mana yang kira-kira digambar, kemudian baru dieksekusi. Jadi yang terpenting adalah semuanya kembali pada bagaimana kita mengembangkan selera humor kita. Humor yang keindonesiaan berarti humor yang tidak sara, humor yang mengedepankan yang namanya bagaimana orang itu bisa mengintrospeksi diri. Jadi tidak sekedar slapstick, tidak sekedar gag olo-oloan, tidak sekedar kasar-kasaran, tapi ada sebagai sarana introspeksi.